Sekarang kita beralih ke situasi di Iran karena penindasan di dalam negeri masih terus berlanjut. Bahkan pihak berwenang baru-baru ini melakukan eksekusi baru, termasuk terhadap dua anggota kelompok oposisi terlarang, Mujahidin Rakyat Iran. 4 anggota kelompok yang dihukum lainnya telah dieksekusi lebih awal pada minggu ini. Pada saat yang sama, menurut keluarganya, pengacara hak asasi manusia terkemuka Nasrin Sotore dikabarkan telah ditangkap lagi di Teheran, sehingga menimbulkan kekhawatiran baru tentang rezim yang menargetkan para pembangkang terkenal. Sementara itu, informasi yang masuk dan keluar dari negara tersebut sangat langka karena pemadaman internet masih berlangsung. Sekarang rezim tersebut menyatakan bahwa sistem satelit Starlink milik Elon Musk adalah target militer yang sah. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Said Gasimenija, penasihat senior di Foundation for Defense of Democracies. Said, di tengah perang ini, apakah rezim meningkatkan eksekusi terhadap para pengunjuk rasa? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Iran saat ini? Terima kasih telah mengundang saya. Rezim menggunakan dan telah menggunakan eksekusi serta penangkapan massal sebagai alat untuk meneror rakyat Iran. Seperti yang Anda lihat, kelompok hak asasi manusia sekarang melaporkan bahawa sejauh ini, pada tahun 2026, hampir 600 eksekusi telah terjadi. Itu berarti sekitar 200 eksekusi per bulan. Pada tanggal 8 dan 9 Januari, rezim tersebut membunuh 45.000 orang, seperti yang dikatakan Presiden Trump. Puluhan ribu orang masih berada di penjara. Mereka disiksa setiap hari. Sayangnya, terutama dalam kasus perempuan muda, banyak dari mereka yang hilang. Artinya, keluarga mereka tidak diberitahu bahawa mereka sudah meninggal. Keluarga mereka tidak diberitahu bahawa mereka dipenjara. Mereka begitu saja menghilang di sel-sel gelap rezim. Dan kami mengalami eksekusi setiap hari, seperti yang Anda sebutkan. Penangkapan juga terus terjadi setiap hari, seperti yang Anda sebutkan. Kami melihat penangkapan bukan hanya terhadap tokoh-tokoh terkenal seperti yang Anda sebutkan, tetapi di pos pemeriksaan pun mereka menangkap orang-orang. Mereka mendatangi rumah orang-orang dan menangkap mereka. Saat ini, memiliki Starlink, seperti yang Anda katakan, dianggap sebagai kejahatan berat. Jadi mereka pergi dari rumah ke rumah untuk mencari Starlink. Di pos pemeriksaan, seperti yang saya katakan, mereka menangkap orang dan membunuh orang. Kami memiliki beberapa laporan tentang orang-orang yang ditembak di pos pemeriksaan tanpa alasan. Mereka ini seperti keluarga. Mereka ini adalah orang-orang muda, orang-orang tua. Seperti yang Anda lihat dalam laporan, mereka telah membawa milisi Irak, PMF, Hashd al-Shabi, dan milisi Syiah lainnya ke Iran. Mereka berbaris di jalan-jalan Iran, terutama di Teheran, mengancam rakyat Iran, mengancam akan membunuh mereka jika mereka turun ke jalan. Jika itu belum cukup, kami melihat foto-foto sebuah unjuk rasa tadi malam atau malam sebelumnya oleh Afgan Fatimi, bahwa mereka sedang berunjuk rasa, mereka berbaris di jalan-jalan Teheran, mengancam rakyat Iran. Jadi inilah rezim yang telah kehilangan dukungan rakyatnya. Jika mereka belum kehilangan, mereka tidak perlu membawa orang Iraq dan orang Afghanistan. Mereka tidak perlu memasang pos pemeriksaan di setiap persimpangan. Jadi ini adalah rezim yang telah kehilangan dukungan rakyatnya, dan itulah sebabnya mereka menero rakyatnya sendiri. Dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel, sayangnya baru-baru ini telah berhenti, seperti menyerang pos pemeriksaan ini. Saya pikir itu mengirimkan pesan yang sangat penting kepada rezim bahawa mereka tidak bisa terus melakukan hal ini. Karena pada akhirnya, kampanye ini jika tidak berakhir dengan pergantian rezim di Iran, saya pikir itu tidak akan menjadi kemenangan strategis baik untuk Amerika Serikat maupun untuk Israel. Ketika Anda menyebutkan perkembangan terbaru soal sistem satelit Starlink yang kini menjadi target militer yang sah, apa sebenarnya arti dari hal itu di dalam Iran? Karena sebelumnya saja hampir tidak ada informasi yang masuk atau keluar dari negara itu. Jadi bagaimana hal ini bisa memengaruhi situasi di dalam Iran? Jadi rezim sangat takut akan terjadinya pemberontakan lagi. Laporan yang kami terima dari Iran adalah bahwa orang-orang menghitung detik sampai mereka bisa turun ke jalan. Jadi rezim telah melakukan pemadaman selama sekitar 30 hari terakhir. Alasannya sangat jelas.
Pertama, mereka tidak ingin rakyat Iran sendiri melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak ingin rakyat Iran berkomunikasi satu sama lain, karena internet adalah salah satu cara paling ampuh bagi rakyat Iran untuk mengorganisir diri mereka sendiri tanpa diketahui rezim. Jauh dari pengawasan rezim, karena rezim bisa membaca pesan mereka melalui telepon biasa. Mereka menggunakan WhatsApp, mereka menggunakan Signal agar bisa saling berkirim pesan dengan bebas. Ketika itu tidak ada, mereka tidak bisa melakukannya. Poin kedua adalah rezim tidak ingin dunia melihat apa yang sedang terjadi. Jadi ketika terjadi pemadaman, rezim pertama-tama bisa melakukan apapun yang diinginkannya, membunuh sebanyak mungkin orang yang diinginkannya. Bahkan sekarang, rezim tidak mengakui bahwa mereka telah membunuh 45.000 orang. Ada alasannya untuk itu. Jadi ketika terjadi pemadaman, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Poin kedua adalah bahwa rezim tidak ingin melihat apa yang terjadi di dalam Iran. Apa yang Anda lihat sekarang adalah adanya kampanye disinformasi besar-besaran oleh rezim yang oleh orang Iran disebut carte blanche. Ini adalah kartu STEAM yang diberikan rezim kepada para agennya, kepada para pendukungnya yang berpura-pura menjadi orang Iran biasa. Lalu mereka pergi ke media sosial, mereka berkomentar, misalnya mengatakan bahwa rakyat Iran ingin perang ini berakhir, padahal itu salah. Rakyat Iran ingin perang ini berakhir dengan jatuhnya rezim. Mereka tidak ingin perang ini berakhir dengan rezim masih berkuasa. Tapi karena saat ini, sebagian besar orang yang Anda lihat dari dalam Iran adalah pendukung rezim yang telah diberi kartu STEAM ini. Jadi satu-satunya ada beberapa cara dengan VPN khusus, tapi yang utama adalah Starlink ini. Itulah sebabnya rezim mengejar mereka yang memiliki Starlink ini, terus-menerus mengancam mereka, bahkan mengatakan akan mengeksekusi jika Anda memiliki Starlink. Yang benar-benar konyol menurut standar apapun, bahwa orang yang memiliki akses internet bisa membuat mereka dieksekusi. Anda mengatakan bahwa banyak orang di dalam Iran dan di diaspora Iran seperti Anda, mereka ingin perang ini terus berlanjut sampai rezim runtuh. Tapi apakah ada ketakutan bahwa dalam 48 jam ke depan, perang ini bisa meningkat dan Amerika Serikat bisa mulai menyerang fasilitas energi, infrastruktur sipil? Apakah itu harga yang rela dibayar rakyat Iran? Saya pikir cara terbaik untuk mengakhiri rezim ini adalah dengan menghantam, seperti yang saya katakan, rantai komando politik dan militer. Itu yang pertama, hantam pasukan penindas di lapangan. Ada banyak orang. Presiden Trump mengatakan bahwa ada rezim baru di Iran. Itu sebenarnya tidak benar secara faktual, seperti yang kita lihat. Kepala dari 3 cabang pemerintahan tetap sama. Rantai komando infrastruktur politik rezim itu masih ada. Jadi itu yang perlu dihantam. Pasukan penindas perlu dihantam. Harus ada kerjasama dengan oposisi terkait pembelotan tokoh politik dan tokoh militer. Dan jika itu terjadi, kejatuhan rezim sangat mungkin terjadi. Saya pikir itu adalah jalan yang lebih baik daripada menyerang infrastruktur sipil. Said Kasim Benijat senang sekali bisa bersama Anda di i24 News English hari ini. Terima kasih telah berbagi perspektif tersebut. Terima kasih banyak.